Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen Teknik Informatika yang menghadiri acara dialog awal semester Kasal 2022-2023. Terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik, dan mahasiswa baru 2023 dan beserta mahasiswa lama. Mohon maaf, Pak Afif tidak bisa hadir di acara dialog awal semester yang sebelumnya Ketua Himpunan sudah menghubungi Pak Afif karena suatu hal Pak Afif tidak bisa, maka Pak Afif membuat rekaman video ini untuk mengisi materi dialog awal semester Kasal 2022-2023 yang berlangsung setiap tahun maupun semester. Mahasiswa sekalian, berikut ini PPT yang sudah Pak Afif siapkan untuk mengisi materi dialog awal semester Kasal 2022-2023. Pak Afif izin share untuk slide presentasi ini. Baik, kita mulai saja untuk materi di dialog awal semester Kasal 2022-2023. Nah, di sini Pak Afif akan menjelaskan ya sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika atau Manajemen Jurusan ya. Baik, nah ini materi DAS semester Kasal 2022-2023 ada 7 poin, yaitu mengenai sosialisasi kurikulum 2022, baik untuk mahasiswa baru 2022-2023 atau mahasiswa lama. Kemudian pelaksanaan kurikulum 2022, KRS untuk mahasiswa baru, untuk reguler ya dari semester 1 baik kelas A atau kelas B, distribusi kurikulum 2022, perkuliahan, kompetensi serta tanya jawab. Oke. Nah, berikut ini merupakan ya kurikulum tahun 2022 dengan 2020. Nah, ini perbedaannya adalah MKU. Apakah MKU itu? MKU adalah mata kuliah universitas, MKVT mata kuliah fakultas, dan mata kuliah jurusan atau prodi. Jadi ada 3 jenis mata kuliah yang nanti kodenya itu kalau U itu universitas, F itu fakultas, dan T itu TIF itu kode mata kuliah program studi, setelah ada kode mata kuliah wajib konsentrasi dan mata kuliah pilihan konsentrasi. Nah, nanti kalau informatika ada 3 konsentrasi, maka ada kode mata kuliah masing-masing. Nah, itu untuk membedakan konsentrasi intelijen multimedia, bisnis intelijen, dan mobile computing. Nah, di kurikulum 2020 ini yang perlu Pak Afif sampaikan adalah K20 UWG 102 kurikulum 2022 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SKS ini semester Kasal ini gabung pada kurikulum 2022 Pendidikan Pancasila sendiri di semester 1, kemudian Kewarganegaraan ya di semester 4 ya. Di sini ini bisa. Kemudian untuk KPM kuliah pengabdian masyarakat ya. Ini 4 SKS sekarang menjadi KPM itu 3 SKS. Sedangkan kerja praktek 4 SKS kurikulum 2020 itu menjadi kerja praktek 3 SKS karena
kewarganegaraan, ya maaf, ini pisah gitu ya. Jadi supaya SKS-nya tidak banyak ya, kurang lebih informatika itu 146 ya minimal dengan skripsi ya itu lulusnya. Ini yang berbeda. Nah, ini paralel ini maksudnya muncul di tiap semester baik gasal maupun genap. Nah, ini yang paling utama adalah Pak Afif sampaikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, Pak Afif ulangi di kurikulum 2022 itu bisa ya. Kemudian SKS untuk kerja praktek sebelumnya 4 menjadi 3, kuliah pengabdian masyarakat ya. Itu 4 SKS sekarang 3 SKS. Oke. Selanjutnya nah, pelaksanaan kurikulum 2022 ini kurikulum 2022 diwajibkan untuk mahasiswa sebagai berikut. Mahasiswa informatika ya angkatan 2022 ya garis miring 2023 semester ini baik reguler semester 1 alih jenjang dari D2 atau D3 ke S1 maupun mahasiswa transfer dari luar kampus maupun transfer dari dalam renim, ini wajib ya harus ada Pancasila, kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi masing-masing 2 SKS. Kemudian mahasiswa informatika angkatan 2019 dengan melengkapi Pancasila, kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi. Jika sudah mengambil Pancasila kewarganegaraan, semester ini tinggal mengambil mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebaliknya, jika Pancasila belum lulus, ya sudah mengambil Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Kalau kewarganegaraan di semester genap. Nah, ini berlaku juga untuk mahasiswa alih jenjang atau transfer yang sebelumnya baik Pancasila atau kewarganegaraan itu belum diakui, ya otomatis semester ini ngambil Pancasila dan pendidikan anti korupsi dengan kewarganegaraan pada semester genap ya semester keempat atau boleh semester kedua ya dengan catatan IP-nya 3 ya bisa ngambil 24 SKS. Kemudian mahasiswa informatika angkatan 2018 ke bawah ini dengan 2 studi kasus ya jika hanya skripsi saja atau skripsi dan kerja praktek maka dibebaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Tapi kalau masih ada kuliah maka ini menjadi wajib mata kuliah pendidikan anti korupsi 2 SKS karena mata kuliah universitas ya. Jadi mahasiswa sekalian untuk MKU atau MKFT itu tidak boleh ada nilai D yang minimal C kecuali mata kuliah prodi, boleh ada D atau D+ itu satu saja ya dengan total minimal 146 SKS dengan skripsi untuk mahasiswa akhir. Selanjutnya ini mengenai KRS ya, kurikulum kartu rencana studi ya, maaf kartu rencana studi untuk mahasiswa baru semester 1 itu ada pengantar teknik informatika, sistem digital, kalkulus, algoritma dan pemrograman, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan agama yang masing-masing 18 SKS ya. Tidak boleh mengambil mata kuliah semester 3, semester 5, Pak ini masih sisa 6 SKS ya penuhkan, oh nggak boleh karena mahasiswa reguler 1 reguler kelas A maupun kelas B ya dari semester 1 hanya paket ya kecuali mahasiswa alih jenjang ya pindahan itu boleh karena rekognisi yang sebelumnya sudah pernah kuliah ya pindah atau alih jenjang dari D2 ke S1, D3 ke S1 atau mahasiswa renim itu memungkinkan ya karena sudah sebelumnya pernah melakukan kuliah itu dikasih 24 itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau mahasiswa sekalian yang dari SMA, SMK atau MA maka biasanya akan adaptasi ya. Biasanya kalau di SMA, MA atau SMK itu banyak dibimbing ya hampir mungkin 100% oleh guru
Tapi kalau di perguruan tinggi, ya di perguruan tinggi itu kemandirian nanti akan dilatih, ya bertahap demi bertahap. Jadi mohon mahasiswa yang maba ini bisa adaptasi. Nah, selanjutnya Pak Afif akan flashback mengenai kurikulum ya distribusi yang sudah pernah Pak Afif sampaikan pada PKKMP 2022. Nah, mahasiswa sekalian, ini merupakan distribusi kurikulum tahun 2022 dari semester 1 sampai nanti semester ke-8. Nah, untuk mahasiswa semester 1 ya, yang masuk tahun ini paket ya, dari reguler A maupun reguler B atau kelas A atau kelas B, ini paket ya, karena kalian adalah pertama kali ya tidak diizinkan untuk mengambil 24 SKS kecuali mahasiswa alih jenjang D2 S1 atau D3 ke S1 yang sebelumnya pernah kuliah ya bisa dipertanggungjawabkan sudah terbiasa dengan sistem kredit semester atau SKS. Tapi nanti untuk semester 2 kalau IPK-nya 3 boleh 24 SKS. Jadi kan lebih cepat lagi. Nah, ini paket ya, kecuali mahasiswa transfer alih jenjang atau yang renim itu diizinkan lebih dari 24 SKS ya maksimal dalam satu semester. Nah, ini merupakan semester 2 ya. Nah, ini nanti semester 2 mau lebih dari paket ini 24 ya, mengambil misalkan pendidikan agama, kewarganegaraan sama manajemen sistem informasi total jadi 24 misalkan pada semester 2 nanti itu boleh ya dengan catatan IP-nya 3. Ya otomatis semester 4 sudah berkurang 6 SKS 15. Nah, nanti semester 6 bisa mengambil mata kuliah 9 SKS sisanya. Ya, sisanya ya sudah dari gamifikasi mesin learning ya. Kemudian teori bahasa otomata keamanan ini bisa diambil di semester 4 dengan catatan IPK-nya 3 bisa ngambil 24 kurang dari 3 maka ya 22 ya sampai ke bawah yang IP-nya terendah 2 ya bisanya ya 18 atau yang 1, mungkin bisanya 15 SKS. Jadi mahasiswa sekalian ya terutama mahasiswa baru semester 1 ini masih adaptasi, maksimalkan ya minimal IPK 3 terutama mahasiswa beasiswa dari KIP atau Unggul Mulia atau beasiswa yang lainnya. Beasiswa TAPSIS ya itu juga ada di UIG. Nah, ini distribusi kurikulumnya ya kodenya T ini untuk prodi, F itu fakultas, U itu universitas ya. Dan yang Pak Afif blok warna biru ini merupakan perubahan yang sebelumnya Pancasila itu dan kewarganegaraan di kurikulum 2020 gabung, di kurikulum 2022 itu tidak diizinkan untuk gabung, maka kewarganegaraan itu pada semester 4 ya. Selanjutnya yang perlu Pak Afif sampaikan di prodi Teknik Informatika ada 3 konsentrasi atau keminatan yaitu intelijen multimedia, bisnis intelijen, mobile computing. Intelijen multimedia lebih fokus ya kita ke pengolahan gambar, video, suara maupun teks menggunakan pengenalan AI. Kemudian BI juga ambil mirip menggunakan AI, tapi objeknya di proses bisnis atau hasil bisnis. Sedangkan mobile computing kita fokus untuk pengembangan perangkat lunak berbasis mobile. Ya, ini mahasiswa sekalian nanti pada semester-semester atas bisa mengambil mata kuliah wajib konsentrasi, ya misalkan IM itu kodenya TFM, sedangkan BI kodenya TFB, sedangkan MC mobile computing TFC. Kemudian ada ini mata kuliah wajib konsentrasi, wajib konsentrasi, wajib konsentrasi. Ada juga mata kuliah semester gasal sama genap, mata kuliah pilihan sesuai konsentrasi masing-masing. Masih ada mahasiswa juga bertanya, Pak, setiap konsentrasi saya coba, itu tidak diizinkan. Jadi malah nanti
membebani mahasiswa sendiri, tidak fokus untuk bisa cepat lulus ya. Semua itu sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Kalau pemrogramannya kuat, larinya ke mobile computing. Sebaliknya kalau analitiknya kuat ya ke intelijen multimedia atau bisnis intelijen. Jadi semuanya bagus semua. Itu tergantung mahasiswa sendiri, keminatan maupun kemampuan di situ. Itu sangat menentukan. Jangan salah memilih ya. Tujuannya adalah mahasiswa bisa lulus di sini 3,5 dan maksimal 4 tahun ya, jangan lama-lama. Jadi dengan kurikulum kita buat konsentrasi ini mempermudah mahasiswa di dalam belajar. Selain itu juga ada program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah berjalan. Jadi mahasiswa bisa memilih 8 PKP ya, sebagai contoh yang sudah berjalan PKP untuk magang ya, itu bisa magang di industri ya. Kerja praktek sama magang bedanya gimana Pak? Kalau magang ya minimal 3 bulan, 6 bulan. Kalau kerja praktek ya pelaksanaan 1 bulan. Itu bisanya diambil di perpindahan semester gasal ke genap atau genap ke gasal ya, untuk mengambil masa libur. Nah, kerja praktek itu minimal ya 110 SKS prasyaratnya, praskripsi 110 ya, sedangkan skripsi 130 lulusnya. Kenapa harus ada prasyarat? Ya karena untuk mengambil mata kuliah di atas ya memerlukan mahasiswa sudah lulus beberapa mata kuliah. Jika kurang akan mempengaruhi ya cara menyelesaikannya nanti. Ingat, nanti sudah semester kedua ada prasyarat-prasyarat ya yang harus dipenuhi itu ya. Jadi dari mata kuliah kalkulus maupun algoritma pemrograman ini harus lulus ya, syukur-syukur semuanya harus lulus semuanya semester 1 2 ya. Untuk mahasiswa maba ya, terutama untuk mahasiswa yang semester atas, ingat ya ada kurikulum 2022 yang anti korupsi itu tidak wajib, sekarang jadi wajib karena pisah ya. Itu kecuali kalau mahasiswa tinggal kerja skripsi dan kerja praktek atau skripsi saja dibebaskan dengan kewajiban mata kuliah tersebut. Kalau masih ada kuliah ya wajib harus diambil. Nah, ini mengenai distribusi mata kuliah ya. Ada kode mata kuliah, SKS sama prasyarat. Ada mata kuliah universitas, fakultas, mata kuliah prodi, mata kuliah wajib konsentrasi, mata kuliah pilihan konsentrasi ya, yang perlu mahasiswa sekalian pahami. Nah, ini kurikulum yang tahun 2022 ya. Ingat ya, nilai D itu boleh selain mata kuliah universitas atau mata kuliah fakultas. Satu saja dari total 146 SKS ya. Syukur-syukur dilebihkan 148, 149 boleh. Lebih baik lebih ketimbang kurang ya. Nanti kalau mau ujian loh ternyata SKS-nya kurang. Nah, ini juga nanti akan bermasalah. Demikian untuk distribusi kurikulum tahun 2002 informatika. Selanjutnya Pak Afif lanjut presentasi, meneruskan yang tadi. Oke, jangan lupa KRS untuk mahasiswa baru dan mahasiswa yang lama yang tinggal skripsi itu harus wajib ya. Skripsinya belum selesai semester kemarin harus diprogram lagi, termasuk kerja praktek. Biasanya mahasiswa memprogram kerja praktek sekarang, laporannya di semester berikutnya, otomatis nilai akan kosong. Itu tidak baik juga ya. Jadi nanti untuk mata kuliah kerja praktek jangan lupa SK bimbingannya diurus ya. Kemudian SK bimbingan skripsi diurus, masing-masing ini berlaku 2 semester terhitung pengurusan ya, bisa ngambil formulir dan ditandatangani oleh Kaprodi untuk SK kerja praktek maupun skripsi. Kemudian untuk mata kuliah praskripsi itu mata kuliah berbentuk bimbingan, tidak perkuliahan, nanti bimbing langsung, itu juga berbayar. Kemudian mata kuliah yang kodenya P itu ada
mata kuliah berbayar, ya, ada biayanya. Dan selanjutnya Pak Afif lanjutkan, ini mahasiswa maba harus wajib ya KRS, berbeda dengan SMA, SMK atau MA. Tidak ada KRS, yang penting mahasiswa sekolah, karena KRS ini nanti akan dikirimkan ke data PDPT dan disinkronkan ke PDPT pusat. Ijazah sekarang itu menggunakan PIN, ya ingat ya. Jadi mahasiswa kuliah di mana saja di dalam negara Indonesia nanti setelah lulus akan terlacak atau terrekod ya riwayat pendidikannya, seperti itu. Selanjutnya mengenai perkuliahan ya semester gasal 2022-2023 untuk kelas A maupun kelas B, ini Pak Afif bedakan, ini pagi, ini malam. Nah, kelas A mulai Senin sampai Jumat, sedangkan kelas B itu kita mulai untuk teknik informatika hari Rabu sampai Sabtu. Kenapa? Karena untuk menghindari crash ya mata kuliah ya, kalau kita mulai dari Kamis itu pasti Sabtunya akan penuh dan banyak crash, terutama mahasiswa transfer atau pindahan atau mahasiswa alih jenjang maupun mahasiswa mengulang. Maka REKB kita mulai hari Rabu ya. Untuk semester ini bentuknya yang REK A tatap muka ya, yang REK B bisa hybrid dengan aturan 75% online, 25% offline, ataupun juga bisa online ya di sini. Nah, ini nanti jangan lupa mengenai administrasinya. Jika ada mata kuliah yang tabrakan, terutama dari mahasiswa transfer, alih jenjang ya, atau renim ya, itu silakan dikompromikan dengan dosen ya. Kalau REK B ya bisa online lebih enak ya. Nanti bisa juga ada yang lewat Google Classroom, ada yang model ceramah ya lewat Google Meet atau Zoom. Nah, itu masing-masing Bapak Ibu dosen akan yang memberikan terbaik untuk mahasiswa sekalian. Nah, ini Pak Afif lihatkan ya untuk jadwal kurikulum semester gasal 2022-2023. Nah, ini jadwal untuk kelas A ya. Kita punya ruangan namanya lab komputer. Ya, itu di lab terpadu yang gedung baru. Depannya ada lab jaringan. Mudah-mudahan semester ini bisa kepakai juga lab jaringannya. Dan ini cara membacanya, ini 89 itu waktu jam ke-8 sampai jam 9. Kemudian di sini belakangnya adalah ruangan. Di situ kode ruangan I2 ya. Kemudian ini untuk FT ini ada ruangannya. Nah, kita biasa pakai lab komputer, lab jaringan, atau ruang I1 sampai I5 ya. Nah, ini Senin sampai Jumat kita untuk REK A itu adalah tatap muka, sedangkan REK B bisa hybrid ataupun full online ya. Di sini ya nanti kita mulai REK B Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan untuk praskripsi tidak ada perkuliahan modelnya, jadi modelnya langsung bimbingan, jadi lebih efisien ya. Nanti yang menentukan Kaprodi di situ pembimbingnya, termasuk kerja praktek, skripsi itu. Kemudian ini jadwalnya ya. Oke. Selanjutnya Afif lanjutkan PPT-nya ya. Di masa perkuliahannya minggu ini, tapi mohon maaf ya minggu ini masih ada juga kuliah umum ya. Dan mahasiswa lama yang masih KRS, insya Allah minggu depan kita sudah mulai lebih optimal ya untuk perkuliahannya sampai nanti akhir Januari ya, pertengahan Januari 14 Januari. Jadi perkuliahan itu total ada 16, 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian UTS pertemuan ke-8, kemudian 7 pertemuan setelah UTS, sama pertemuan ke-16 adalah UAS. Total adalah 16 pertemuan di sini. Oke, bentuk kuliah adalah hybrid ya, learning untuk REK B. Oke, selanjutnya nanti mahasiswa ya, pesan Pak Afif,
perbanyak ya jaringan, terutama mahasiswa maba, ya bahwa kalian jika tidak bisa bertanya ke teman seangkatan atau seniornya ya yang semester ketiga, 5, 7 atau di atasnya. Di situ mereka akan welcome, siap untuk menerima bantuan ya jika mahasiswa memiliki kesulitan ya. Jadi nanti jangan kaget karena perkuliahan itu juga selain evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, di dalam perkuliahan itu banyak tugas-tugasnya. Oke, selanjutnya mengenai kompetensi ya. Di sini kompetensi jangan lupa untuk mahasiswa Rek A ini diwajibkan ada 4 ya, Basic IT, Conversation, Kewirausahaan, TOEFL ya. Sedangkan mahasiswa luar negeri ada bahasa Indonesia, terutama dari Timor Leste atau yang lainnya. Kalau Rek B itu cukup ambil 2. Kemudian kita untuk pengembangan kita punya namanya lembaga sertifikasi profesi yang memiliki 2 skema, jaringan dan database ya. Jadi untuk tahun 2022-2023 mahasiswa diwajibkan ya dengan cara nanti membayar ya biaya praktikum yang kita cicil ya sampai semester 5 atau 7 ya. Nanti jadi mahasiswa keluar dari atau lulus ya sudah memiliki sertifikasi LSP jaringan atau basis data di situ. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail ya mengenai LSP ada Pak Rangga, terus mengenai laboratorium juga Pak Rangga ya di situ. Oke, mudah-mudahan mahasiswa pada semester ini bisa memahami ya dan semangat, tetap semangat ya, terutama mahasiswa baru ya yang masuk ya, semoga cepat adaptasi dan semuanya juga nilainya bagus-bagus nanti di akhir evaluasi semester Kasal 2022-2023 supaya IPK-nya bisa 24. Kalau 24 bisa ngambil lebih banyak, bisa maksimal 24 SKS. Jika mengalami kesulitan dalam perkuliahan bisa tanya dengan teman, kakak kelas maupun seniornya yang lain. Dan ingat ya, ini kompetensi harus diambil karena nanti untuk syarat wisuda di situ. Dan untuk mahasiswa lama ya jangan lupa untuk tetap KRS ya, skripsi terutama yang akhir jangan sampai tidak berarti dianggap cuti. Untuk mahasiswa pertengahan ya itu jangan lupa ya mata kuliah pendidikan anti korupsi jadi wajib ya, terutama 2019, 2018 yang masih ada perkuliahan. Kalau yang tidak ya tidak ada masalah di situ. Oke, jangan lupa ya nanti KRS maksimal tanggal 20, selebihnya tidak tahu masih boleh atau tidak. Itu tergantung kebijakan dari pimpinan di situ. Oke. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian ya, Bapak Ibu dosen serta adik-adik ya dari tim himpunan atau BEM ya, dari pemaparan Pak Afif menerima pertanyaan ya, nanti bisa ditulis di komentar YouTube-nya Pak Afif atau bisa dijawab juga dosen Bapak Ibu dosen Teknik Informatika yang menghadiri acara DAS hari ini. Baik, terima kasih dari Pak Afif. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak Afif tidak bisa hadir secara langsung, tapi Pak Afif membuat rekaman ini tujuannya supaya mempermudah mahasiswa sekalian di dalam dialog awal semester. Saya tunggu ya feedback dari mahasiswa sekalian, bisa menanyakan secara langsung, nanti menjawab Bapak Ibu dosen atau mahasiswa ataupun langsung di channel YouTube-nya Pak Afif sini pertanyaannya. Nanti Pak Afif akan coba respon semuanya, terakomodir. Jika masih kurang nanti kita cari waktu yang longgar untuk bisa dialog lagi atau diskusi lagi.
Mudah-mudahan mahasiswa sekalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.